Sandra Alberdanto Putri dengan NIM 012 dengan rekan saya. Saya Muhammad Abdullah Widya Pratama dengan NIM 136. Dengan saya Muhammad Zaki Maulana Yahya dengan NIM 127. Dengan saya Leoni Andika Tri Wicaksono dengan NIM 022. Dengan saya Mada Fatimah Azizia dengan NIM 044. Dengan saya Fakir Abzar Gandhi dengan NIM 032. Dan saya Muhammad Dafa Faraziki dengan NIM 068. Dengan saya Ibn Dimas Radia dengan NIM 101. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek ergonomi, ruang lingkup, interaksi manusia dan komputer. Yang pertama ada definisi. Menurut Nurmianto 1996, istilah ergonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergos yang berarti bekerja dan nomos yang berarti hukum alam. Sehingga secara keseluruhan dapat diartikan studi tentang aspek lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain atau perancangan. Kemudian menurut Sumakmur 1989, ergonomi adalah komponen kegiatan dalam ruang lingkup yang sangat luas, antara lain meliputi penyelesaian pekerjaan terhadap tenaga kerja secara timbal balik untuk efisiensi dan kenyamanan kinerja. Kemudian menurut Bridge 1995 dan Sander dan Comert 1992, ergonomi secara umum diartikan sebagai the study of work, telah mampu membawa perubahan yang signifikan dalam mengimplementasikan konsep peningkatan produktivitas melalui efisiensi, penggunaan tenaga kerja, dan pembagian kerja berdasarkan spesialisasi keahlian kerja manusia. Stasiun kerja. Nah, di sini ada posisi duduk dan kursi. Kursi yang digunakan harus mendukung punggung bawah. Bisa disesuaikan tinggi dan sudutnya serta memiliki kesandaran dan tangan yang mendukung. Dan pada poin kedua yaitu meja dan posisi layar. Nah, meja harus cukup luas untuk menopang tangan dan alat kerja lain. Layar komputer harus berada pada jarak sekitar 50-70 cm dari atas layar setinggi mata pengguna. Dan poin ketiga, papan ketik dan mouse. Papan ketik sebaiknya datar atau sedikit miring untuk menghindari tekanan berlebih pada pergelangan tangan. Sementara posisi mouse harus mudah dijangkau dan memungkinkan pengguna untuk menghindari gerakan yang berulang secara berlebihan. Pencahayaan. Di pencahayaan ini ada 4. Yang pertama adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya atau tingkat iluminasi adalah salah satu faktor utama dalam pencahayaan ergonomis. Pencahayaan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menyebabkan mata lelah, kepala sakit, dan menurunkan fokus. Yang kedua adalah warna cahaya. Suhu warna cahaya yang diukur dalam satuan Kelvin mempengaruhi suasana dan respon visual. Cahaya putih hangat sekitar 2700 sampai 3000 K cenderung lebih nyaman untuk area santai, sementara cahaya putih terang sekitar 4000 sampai 5000 K lebih cocok untuk area kerja atau belajar karena dapat meningkatkan konsentrasi. Yang ketiga, distribusi dan arah cahaya. Distribusi pencahayaan yang merata mencegah bayangan tajam yang bisa mengganggu atau menyebabkan mata bekerja lebih keras. Posisi sumber cahaya juga perlu diperhatikan agar cahaya tidak langsung mengenai mata atau menciptakan pantulan yang menyilaukan seperti dari layar komputer atau permukaan yang mengkilap. Yang keempat, pantulan dan silau. Pantulan cahaya dari permukaan yang mengkilap atau layar dapat menyebabkan silau yang menurunkan kenyamanan visual dan bisa menyebabkan kelelahan mata. Penggunaan bahan permukaan yang tidak memantul cahaya berlebih serta posisi layar yang tepat dapat membantu mengurangi silau. Selanjutnya, kualitas udara. Yang pertama, hubungan kualitas udara dengan produktivitas pengguna. Kualitas udara yang baik terbukti meningkatkan kemampuan kognitif, perhatian, dan fokus pengguna. Yang kedua, pentingnya ventilasi dan sirkulasi udara. Ventilasi yang memadai adalah komponen utama dalam desain ergonomis ruang kerja yang baik. Sirkulasi udara yang tidak memadai dapat menyebabkan penumpukan CO2 yang akan berdampak negatif terhadap kesehatan dan Yang ketiga, polusi udara dalam ruang dan dampaknya terhadap kesehatan. Banyak
peralatan elektronik, termasuk komputer dan printer, melepaskan senyawa kimia berbahaya ke udara. Polutan ini termasuk senyawa organik volatil atau VOC, ozon, dan partikel halus yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan pada pengguna. Kondisi suhu dan kelembaban yang optimal. Tingkat suhu dan kelembaban juga berperan penting dalam kenyamanan dan kesehatan pengguna di lingkungan kerja. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menyebabkan ketidaknyamanan fisik, sedangkan kelembaban yang tidak sesuai dapat mempengaruhi kualitas udara. Penggunaan alat pengatur kualitas udara untuk menjaga kualitas udara yang baik. Penggunaan alat bantu seperti purifier udara dan dehumidifier dapat menjadi ekonomis. Alat pengatur kualitas udara ini berfungsi untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, bebas dari gangguan kesehatan, serta meningkatkan pengalaman dan efektivitas penggunaan saat berinteraksi dengan teknologi. Baik, di sini ada gangguan suara. Kebisingan yang tinggi dapat mengganggu konsentrasi, menurunkan produktivitas, dan mempengaruhi kesejahteraan pekerja secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa kebisingan dari percakapan dan perangkat di kantor terbuka, misalnya, menyebabkan berkurangnya privasi suara dan meningkatkan stres kognitif. Dalam konteks kesehatan, paparan kebisingan berkepanjangan risiko penyakit kardiovaskular akibat respons stres tubuh terhadap kebisingan konstan. Dan dalam beberapa kasus, bahkan mengakibatkan gangguan pendengaran. Penggunaan alat pelindung suara dan penerapan batas paparan suara yang ditetapkan oleh regulasi seperti yang disarankan dalam berbagai penelitian ergonomis dapat membantu mengurangi dampak negatif ini di lingkungan kerja. Keselamatan kerja berkaitan dengan langkah-langkah untuk melindungi pekerja dari potensi kecelakaan atau cedera di tempat kerja. Ini termasuk pengendalian risiko fisik yang dapat menyebabkan kecelakaan serta pengaturan prosedur kerja yang aman. Beberapa aspek keselamatan kerja antara lain: 1. Pengendalian risiko fisik. Identifikasi dan pengendalian faktor-faktor berbahaya seperti kebisingan, getaran, radiasi, atau paparan bahan kimia berbahaya. 2. Keselamatan mesin dan alat. Memastikan di tempat kerja dalam kondisi baik dan aman untuk digunakan, serta dilengkapi dengan instruksi yang jelas dan prosedur pengoperasian yang aman. 3. Pelatihan keselamatan. Memberikan pelatihan kepada pekerja mengenai prosedur keselamatan, cara merespons kecelakaan atau keadaan darurat, dan penggunaan alat pelindung diri atau APD. 4. Tata letak dan desain lingkungan kerja. Menyusun tata letak ruang kerja agar meminimalkan risiko kecelakaan, seperti memberi ruang gerak yang cukup, pencahayaan yang memadai, dan jalur evakuasi yang jelas. Selanjutnya adalah kebiasaan. Yang pertama, manajemen waktu kerja. Kebiasaan mengatur dan mengelola waktu kerja agar tidak berlebihan juga penting dalam ergonomi. Terlalu banyak waktu di depan komputer tanpa istirahat dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental. Yang kedua adalah cara penggunaan perangkat. Kebiasaan menggunakan perangkat dengan cara yang ergonomis, jari yang seperti mengetik dengan jari dan posisi tangan yang benar, menggunakan mouse pada posisi yang nyaman, dan menghindari menekan terlalu keras pada keyboard akan membantu mengurangi risiko cedera pada pergelangan tangan. Yang ketiga, pola istirahat. Kebiasaan melakukan istirahat secara teratur seperti istirahat setiap 20-30 menit dapat membantu mengurangi ketegangan pada mata dan tubuh. Ini dikenal sebagai aturan 20-20-20 atau artinya setiap 20 menit lihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Yang keempat adalah postur tubuh. Kebiasaan menjaga postur tubuh yang baik saat bekerja di depan komputer seperti menjaga punggung tetap tegak, kaki rata di lantai, dan layar berada pada jarak yang sesuai dari mata, membantu mencegah kelelahan otot dan nyeri leher atau punggung. Baik, selanjutnya di sini kami akan menampilkan video tentang praktek di kehidupan sehari-harinya.
daftar pustaka. Dan sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Adalah desain poster kami dari kelompok 2, yaitu mengenai aspek ergonomi. Di sini saya akan menjelaskan definisi, yaitu aspek ergonomi adalah upaya menyesuaikan perangkat dan lingkungan kerja agar nyaman, aman, dan efisien bagi pengguna. Ini mencakup desain stasiun kerja, pencahayaan, suara, dan kebiasaan pengguna untuk mendukung interaksi optimal dengan teknologi. Stasiun kerja, yaitu yang pertama ada posisi duduk dan kursi, kemudian yang kedua ada meja dan posisi layar, yang ketiga papan ketik dan mouse. Pencahayaan di sini ada 5. Yang pertama intensitas cahaya, 2 distribusi dan arah cahaya, yang ketiga warna cahaya, 4 pantulan dan silau, dan yang kelima adalah pengaturan pencahayaan berdasarkan waktu. Terus yang selanjutnya kesehatan dan keamanan kerja. Kesehatan kerja berhubungan dengan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kondisi fisik dan mental pekerja agar pekerja baik. Saat 1 postur tubuh, 2 pola istirahat, 3 cara penggunaan perangkat, 4 manajemen waktu kerja. Kualitas udara, 1 hubungan udara dengan produktivitas pengguna, 2 pentingnya ventilasi dan sirkulasi udara, 3 polusi udara dalam ruangan, 4 kondisi suhu dan kelembapan yang optimal, 5 penggunaan alat pengatur kualitas udara. Baik, materi yang terakhir ada gangguan suara. Dalam konteks kesehatan, paparan kebisingan berkepanjangan juga dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular akibat respons stres tubuh terhadap kebisingan konstan dan dalam beberapa kasus bahkan mengakibatkan gangguan pendengaran. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.